Langsung saja untuk membahas tentang kisruh atau polemik proyek IKTP ini sudah bergabung bersama saya saat ini akademisi hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore Bang Refli. Ya, selamat sore Mas Budi. Bang Refli, kalau kita lihat hari ini sidang perdana kasus IKTP, nama-nama besar, nama-nama politisi dari berbagai kalangan, dari lintas partai disebutkan dalam dakwaan. Seberapa mengejutkan sebenarnya nama-nama ini kemudian muncul dalam pusaran kasus ini menurut Anda? Ya, kalau kita lihat praktik-praktik DPR selama ini ya, sebenarnya kan tidak mengejutkan. Tapi kan mengejutkan ketika kemudian nama-nama tersebut kemudian dimunculkan secara formal begitu. Karena kenapa? Saya ingin mengatakan kalau kita bicara soal korupsi, itu tidak ada pemerintah, tidak ada oposisi. Dalam korupsi tidak ada ideologi. Dalam korupsi hanya ada periuk nasi, begitu. Sehingga kalau kita bicara tentang sebuah proyek besar seperti ini, maka baik di oposisi, pemerintah dan lain sebagainya bisa bersatu di DPR. Dan saya kira ini kan bukan fenomena pertama ketika kita kemudian menemukan fakta ada korupsi yang berjemaah. Nah, hanya memang masalahnya adalah nama-nama itu kan sebagian saat ini ya menjadi nama-nama yang harum sesungguhnya di publik ya. Diharapkan menjadi pemimpin masa depan misalnya. Tapi ada juga memang nama-nama yang publik meyakini memang track recordnya dari dulu memang dianggap bermasalah, hanya lolos terus dari jerat hukum. Bahkan bisa survive sebagai politisi ya. Orang mengatakan politisi itu punya 7 nyawa. 1 nyawa tewas, tapi kemudian bisa hidup dan bahkan bereinkarnasi. Nah, ini justru akan menjadi pertaruhan KPK. Apakah kemudian KPK bisa menuntaskan masalah ini ya, dengan kemudian mengusut lebih lanjut ya, membawa nama-nama tersebut dalam proses persidangan selanjutnya, bahkan kemudian mengajukannya sebagai terdakwa misalnya ya, ataukah kemudian berhenti begitu saja. Dan kemudian kita tahu bahwa akhirnya hanya mereka yang lemah, yang tidak memiliki backup politik, yang kemudian diproses, bahkan dihukum begitu. Karena banyak sekali kejadian-kejadian sebelumnya yang seperti ini. Ya. Menarik Jadi sekali Bang, proses, tadi Anda sebuah kasus besar berhenti begitu. Bang Refli, tadi menarik sekali Anda mengatakan bahwa ini juga selain tergantung fakta-fakta persidangan, ini juga tergantung backup politik. Ini apa maksud dari pernyataan ini Bang? Apakah kemudian backup politik juga dalam era demokratisasi dari keterbukaan hukum dan politik seperti sekarang, backup politik seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya itu masih bisa berlaku gitu Bang Refli? Ya, saya kira sangat mungkin. Pertama, kita tahu bahwa sekarang ini semua partai dibidik. Ya, karena itu kemudian mereka kan memiliki kepentingan yang sama. Saya bisa mengatakan bahwa yang namanya KPK itu berhadapan dengan semua partai politik, semua barangkali akan memusuhi KPK. Kalau misalnya KPK tidak cukup nyalinya, tidak cukup proteksinya, ya terutama dari Presiden, saya berharap ya, dari Presiden Jokowi, maka bisa jadi kemudian KPK lemah di tengah jalan, seperti ketika menghadapi kasus KPK Polri tempo hari. Tetapi saya berharap bahwa kekuasaan politik ya tidak terlalu mencampuri soal ini. Sebagai contoh misalnya, saya berharap partai-partai politik bisa memisahkan dua kepentingan. Pertama, kepentingan antara partai politik saat ini dan partai politik masa lalu. Bisa jadi partai politik masa lalu melakukan fundraising melalui kasus EKTP ini, tetapi kan kemudian partai politik saat ini sudah berbeda. Walaupun saya harus mencatat beberapa partai politik tetap dengan kepemimpinan yang sama. Yang kedua adalah membedakan antara aktor yang terlibat. Kan partai politik tidak boleh dibelenggu dengan aktor-aktor yang dianggap terlibat. Jadi kalau memang aktornya terlibat, maka partai politik harus punya komitmen untuk melepaskan mereka, tidak melindungi mereka.
Ya walaupun kemudian menyediakan penasihat hukum misalnya, menyediakan pembelaan, tetapi itu dalam rangka proporsional saja. Karena bagaimanapun azas presumption of innocence itu harus kita junjung tinggi. Tetapi yang paling penting jangan menggunakan kekuatan, menggunakan pengaruh politik ya untuk kemudian melakukan upaya-upaya tertentu untuk menutup kasus ini. Sehingga kemudian kasus ini hanya berhenti kepada mereka yang tidak memiliki backup politik. Baik. Hanya berhenti kepada birokrasi yang saat ini barangkali dianggap sebagai birokrasi masa lalu begitu. Baik, Bang Refli, kalau kita lihat bagaimana sistemik kasus ini melibatkan tidak hanya parlemen, tapi juga pemerintah, auditor juga terlibat, kemudian penguasa-penguasa partai politik juga yang saat ini berkuasa juga diduga terlibat dalam pusaran kasus ini. Menurut Anda dengan adanya seperti ini, dengan kasus ini berjalan, kemudian ke depan akan ada krisis ketatanegaraan nggak, Bang? Dan juga apakah ini juga akan melibatkan pusaran politik besar juga ke depan ini? Ya, kalau kita bicara mengenai mega korupsi ya, hampir tidak mungkin tidak melibatkan banyak aktor. Ya, hampir tidak mungkin tidak melibatkan pusat-pusat kekuasaan. Karena ini korupsi yang terkait dengan 2,3 triliun yang luar biasa. Tetapi apakah kemudian akan memunculkan krisis ketatanegaraan? Saya antara yakin dan tidak yakin. Kenapa begitu? Karena masyarakat kita akhir-akhir ini sudah sangat terbiasa dengan kasus-kasus korupsi, bahkan OTT. Ya. Kita tahu ketua DPR OTT, ada hakim konstitusi OTT, sebelumnya anggota-anggota DPR OTT, ya, hakim yang lain juga OTT, sehingga kemudian masyarakat akhirnya menganggap ini hal yang biasa. Tetapi memang ada yang sedikit berbeda untuk EKTP ini. Ya. Karena EKTP ini kan melibatkan orang-orang yang secara faktual masih berkuasa saat ini, ya. Lalu kemudian memiliki kekuatan tersendiri, ya, sehingga kalaupun mereka dibidik tidak mudah sesungguhnya untuk menuntaskan masalah ini. Kalau kita lihat misalnya hakim yang tertangkap, ketua DPD yang tertangkap, ketua MA yang tertangkap, memang mereka memiliki jabatan tinggi, tapi mereka tidak punya backup politik sesungguhnya. Ya, ya. Mereka adalah orang-orang yang secara pribadi terpilih sebagai pejabat tinggi, tetapi bukan orang yang memiliki pengaruh di pusat-pusat kekuasaan lagi. Yeah. Contoh misalnya Patrialis Akbar, sukar mengatakannya ada link dengan PAN, karena ketika menjadi hakim konstitusi bahkan sebelumnya ketika jadi jabatan-jabatan lain itu sudah mengundurkan diri dari PAN. Nah, tetapi kalau sekarang kita lihat misalnya ada nama ketua DPR, ya, ada kemudian gubernur misalnya, ada mereka-mereka yang masih menjabat di DPR, itu kan semua orang-orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan sumber daya politiknya untuk menghadang agar masalah ini tidak kemudian diungkap lebih lanjut. Nah, saya berharap bahwa masyarakat tetap mengawal kasus ini hingga setuntas-tuntasnya. Kita tetap menghargai azas presumption of innocence, tetapi kasus ini tidak boleh tenggelam di permukaan. Baik, Bang Refli, kalau kita lihat, karena kalau dia tenggelam, ya silakan. Bang Refli, kalau kita lihat ini kasus ini kan kemudian melibatkan banyak pihak, banyak kelompok, tapi yang menjadi pertanyaan publik, Bang, di tengah parlemen yang sangat terbuka, pembahasan anggaran yang juga terbuka untuk publik bisa sedemikian rupa mengawasi bagaimana jalannya kinerja parlemen dan pemerintah. Kenapa korupsi berjamaah dan kolaboratif sebesar ini kemudian masih bisa terjadi? Celahnya seperti apa, Bang? Kemudian ketika kita bicara mengenai demokrasi yang sudah memberikan ruang betul untuk civil society dan pers misalnya untuk bisa mengawasi dengan ketat proses-proses seperti ini. Oh, saya tidak begitu yakin ya kalau seandainya kemudian pihak eksternal itu mampu ya untuk mengawasi sebuah proses penganggaran. Mungkin dalam hal besaran-besarannya ya mereka mampu, tetapi kalau sudah melibatkan deal-deal belakang layar, saya kira susah juga. Nah, biasanya dalam sebuah sistem yang demokratis kan ada oposisi, ada pemerintah.
biasanya kontrol itu adalah kontrol internal. Nah, tetapi ketika kemudian kita bicara korupsi, kan saya sudah katakan tadi, tidak ada government, tidak ada pemerintah, tidak ada oposisi. Kalau kemudian semua pihak, semua komponen di dalam DPR sepakat untuk melakukan korupsi, maka sesungguhnya mudah sekali korupsi dilakukan. Dan dalam kasus EKTP ini bisa dikatakan sesungguhnya kan tidak ada orang whistleblower-nya, ya. Ya, kecuali Nazarudin yang sudah tertangkap, ya, sudah ditahan. Artinya sebenarnya kan ada kesepakatan, tidak seperti dalam kasus Agus Condro misalnya, di mana kita tahu Agus Condro bernyanyi, kemudian akhirnya banyak ketahuan melibatkan juga para anggota DPR dalam suap pencalonan deputi gubernur Bank Indonesia misalnya. Tapi common sense publik akan mengatakan dalam sistem yang masih korup seperti saat ini, rasanya hampir tidak mungkin ada sebuah proyek besar, mega proyek yang kemudian tidak ada cawe-cawenya. Apalagi mega proyek itu melibatkan kekuatan-kekuatan politik dan para anggota DPR. Baik, Bang Refli, yang terakhir dari saya dan untuk ini sekali Anda. lagi membuktikan bahwa memang DPR korup. Baik, Bang Refli, yang terakhir dari saya untuk Anda ini terkait dengan kasus ini, prediksi Anda secara hukum dan secara politik. Apakah bola mega korupsi ini akan terus menggelinding semakin besar? Mungkin kalau kita ingat apa yang terjadi pada kasus Senturi beberapa tahun yang lalu menjadi bola politik yang besar. Dan kemana kemudian jika nanti bola ini menjadi semakin besar, kemana akan menggelinding? Apakah lebih banyak ke parlemen atau lebih banyak menimpa ke eksekutif? Seperti apa perspektif Anda? Saya sedikitnya lebih yakin bahwa kasus ini lebih gampang diungkapkan ketimbang kasus Senturi. Karena kasus ini kan sesungguhnya tradisional saja. Artinya kan hanya melibatkan soal suap, ya, yang bisa ditelusuri. Dan sebenarnya partai politik itu bisa bersikap. Ketika misalnya ada anggotanya, walaupun dia mungkin sekarang masih menjadi darling di partai politik, tetapi kalau posisinya sudah terpojok, sudah tersudut, barangkali akan dilepaskan juga. Yang penting adalah tidak melibatkan key person di partai politik tersebut. Jadi kalau hanya melibatkan barangkali kader-kader terbaik dan lain sebagainya, ya barangkali akan segera dilepaskan juga. Nah, tetapi kuncinya adalah masyarakat melalui media harus mengawal kasus ini agar kemudian tidak tenggelam di tengah jalan. Karena kalau tenggelam di tengah jalan, masyarakat kan gampang amnesia. Baik. Sebagai contoh misalnya, saya meyakini kasus yang melibatkan Akhil Muhtar misalnya, masih banyak sesungguhnya melibatkan tokoh lain. Tetapi kemudian karena resources yang terbatas, waktu yang sudah lewat, kegaduhan publiknya sudah tidak ada lagi, masyarakat juga sudah tidak mengawasi lagi misalnya, maka kemudian seolah-olah case close begitu saja. Nah, saya khawatir kemudian 1-2 orang kemudian didakwa, kemudian divonis, lalu kemudian ketika kegoncangan sudah surut, lalu kemudian kasus ini kemudian tidak ditindaklanjuti. Baik, Bang Nah, Refli. mudah-mudahan bahwa dengan pengawalan publik kasus ini tetap akan terus muncul di permukaan. Baik, Bang Refli, terima kasih atas... Intinya siapapun yang korupsi harus bertanggung jawab. Baik, sekali lagi Bang Refli, terima kasih atas perbincangannya sore hari ini. Lagi-lagi kita berharap media, masyarakat sipil termasuk saya dan Anda akan terus memantau dan mengawal kasus ini sehingga kasus ini tidak akan masuk angin gitu Bang Refli ya. Terima kasih sekali lagi Bang Refli Harun, Akademisi Hukum Tata Negara, atas perbincangannya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.